dan tujuan besarnya adalah mencetak para mujahid-mujahid. Dan kalau saya pribadi, saya tidak menganjurkan untuk meminta-minta di pinggir jalan, walaupun itu untuk pembangunan masjid. Dan kontraktornya, arsiteknya, tukang-tukangnya itu mau sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shifters. Di video kali ini kita akan ngomongin soal bagaimana apabila saya membangun sebuah masjid. Ayo kita mulai. Nah, sebelum kita beranjak di tahap 1, kita harus tahu tahap nolnya. Apa itu tahap nolnya? Apakah masjid ini di lingkungan tersebut itu dibutuhkan atau tidak? Karena banyak masjid yang asal dibangun tanpa mengetahui kira-kira jumlah jamaahnya. Sementara masjid-masjid di dekatnya itu juga udah ada gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan dulu dan dilakukan survei apakah masjid di lingkungan tersebut, di wilayah tersebut itu dibutuhkan atau tidak. Nah, apabila sudah disurvei, sudah dilihat datanya, sudah diwawancara beberapa orang, ternyata memang masjid di wilayah tersebut itu dibutuhkan, baru kita melaksanakan tahap 1. Tahap satunya adalah kita harus mengetahui apa tujuan dari membangun masjid. Ya untuk ibadah lah, ya untuk sholat lah, ya untuk berkurban lah di bulan haji. Tapi kalau saya yang membuat sebuah masjid, saya akan melebihi itu. Ibadah ritual seperti sholat, berkurban, pengajian, dan lain sebagainya, itu memang seperti itu. Nah, itu kan hanya ibadah ritual. Saya akan melampaui dengan mengadakan ibadah non-ritual. Misalkan, seperti bela diri. Misalkan seperti mempelajari ilmu-ilmu duniawi yang dibutuhkan. Misalkan ilmu logika, filsafat, politik, ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Dan tujuan besarnya adalah mencetak para mujahid-mujahid yang mau dan mampu membebaskan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dari tangan Zionis, dari tangan teroris. Itu tujuan besarnya. Jadi masjid tersebut memang difungsikan sebagai salah satu markasnya para mujahid. Oke, itu tahap 1. Tahap 2-nya adalah memvisualisasikan bangunan fisik masjid. Nah, ini nih bangunan yang akan kita buat. Di saya, karena mungkin keterbatasan dana, saya akan membuat masjid yang mengutamakan fungsionalitas. Kalau artistik itu belakangan. Yang harus diutamakan adalah fungsinya bisa berjalan dengan baik atau tidak masjidnya dan kenyamanannya. Karena ibadah ya harus nyaman kalau mau enak. Tahap 3. Bentuk panitia yang punya misi atau tujuan yang sama atau serupa. Yang jujur, yang amanah, dan tentu saja yang punya tingkat kesabaran dan daya tahan yang sangat tinggi. Karena membangun masjid ini mungkin nggak sebentar. Setiap panitia juga adalah seorang pengiklan pembangunan masjid. Jadi kita juga harus menjadi brand ambasadornya masjid. Supaya banyak donatur-donatur, para pensedekah yang mau mendonasikan uangnya, tenaganya, waktunya untuk pembangunan masjid. Tapi tentu saja itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan dibenarkan ya. Di dalam panitia itu juga ada panitia khusus. Panitia khusus ini adalah berisi divisi-divisi yang ahli atau cukup ahli di bidangnya. Misalkan divisi keuangan, dia harus ngerti keuangan. Atau divisi teknik sipil, minimal orang-orang yang lulusan atau mengerti soal bangunan-bangunan. Tahap 4, yaitu rapat. Rapat ini dibagi 2, menjadi rapat khusus dan rapat umum. Rapat khusus ini adalah rapat bisa dibilang non formal, cuma nongkrong biasa, itu di divisi-divisi tertentu. Nah, ini yang penting sebenarnya rapat khusus ini, karena cukup intimate.
dan juga membahas tupoksi dari divisi tersebut aja. Sedangkan rapat umum ini adalah rapat yang mengumpulkan semua panitia. Yang rapat ini dibutuhkan apabila diharuskan pengambilan suara, misalkan seperti itu. Rapat khusus itu tidak perlu dirutinkan. Apabila dibutuhkan ya rapat. Tapi kalau rapat umum sebisa mungkin dirutinkan. Karena untuk apa? Sekaligus untuk mempererat dan memperkuat ukhuwah di antara panitia. Tapi tentu saja rapatnya itu jangan terlalu sering juga. Di rapat tersebut coba buat dan rencanakan program-program yang akan masjid itu nanti lakukan. Atau bahkan ketika masjid belum jadi tapi sudah layak ibadah, layak pakai, itu bisa kita mulai program-programnya. Nah, itu di rapat tersebut kita buat tuh apa aja program-programnya. Misal pengajian, pengajian ilmu akhirat, pengajian ilmu dunia, atau juga bisa bagi-bagi sembako kepada yang membutuhkan. Jadi pendidikannya dapat, sosialnya dapat, dan lain sebagainya. Tahap 5, tentukan ujroh yang sepadan dan juga transparan. Ini saya taruh di poin yang khusus karena soal ujroh ini cukup tricky dan cukup menantang lah. Karena kalau salah dikit ini bisa hancur sebuah kepanitiaan ini. Buat yang belum tahu, ujroh itu adalah upah yang dikasih ke panitia karena sudah melakukan tugas tertentu. Ini misal kalau teman-teman ngelihat ada orang-orang yang minta-minta pembangunan masjid di jalan, itu biasanya dia dapat ujroh. Ujroh itu adalah persentase dari yang ia dapatkan. Misalkan ujrohnya disepakati adalah 10%, misalkan aja. Dan di hari itu dapat 1 juta. Nah, 10% dari 1 juta adalah 100.000. Jadi orang itu berhak mendapatkan 100.000 di hari tersebut. Dan tentu harus padan ya. Harus padan dengan tupoksi panitia tersebut dan juga harus transparan supaya di antara panitia itu sama-sama enak. Tahap 6, mencari dana dengan baik dan dibenarkan. Ini nampaknya PR ya bagi beberapa muslim khususnya di Indonesia. Dan kalau saya pribadi, saya tidak menganjurkan untuk meminta-minta di pinggir jalan. Walaupun itu untuk pembangunan masjid. Karena kenapa? Karena itu bisa membuat macet dan itu bisa membuat orang yang melihatnya itu menganggap Islam kok minta-minta ya. Emang Islam mengajari hal seperti itu ya? Nah, ini bisa menjadikan wajah Islam tercoreng. Jadi, sebisa mungkin dan memang jangan sampai meminta-minta di pinggir jalan. Walaupun memang dari beberapa omongan yang saya dengar itu cukup banyak dapatnya. Kalau misalkan ada orang di pinggir jalan, itu mungkin cukup mengganggu. Apalagi orangnya itu pakai mic dan ngomong gitu. Atau dia nyetel pengajian atau Al-Quran bahkan yang tidak pada waktunya dan berlangsung lama. Ini bisa menimbulkan kekesalan warga sekitar. Walaupun itu adalah ceramah, walaupun itu adalah bacaan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini yang harus diperhatikan muslim-muslim nih. Ya, kalau misalkan mau minta-minta di pinggir jalan, mungkin tanpa orang, taruh aja misalkan jaring di situ, jangan ditaruh di tengah-tengah jalan juga ya. Atau bikin sebuah tempat, kotak amal yang cukup besar, yang orang-orang itu bisa bersedekah dan donasi di situ. Itu lebih elegan. Kita juga bisa membuat produk, barang atau jasa yang keuntungannya itu untuk pembangunan masjid. Misal kita bikin warung kecil-kecilan atau kita menjajakan makanan yang kita jajakan di pasar malam, keuntungannya itu bisa buat pembangunan masjid dan juga ujroh bagi yang melakukan penjualan tersebut. Kita juga bisa loh membuat iklan baik offline maupun online itu untuk pembangunan masjid. Entah itu bisa kita taruh di Kitabisa, kalau online kita bikin konten ya, terus kita
cantumkan kris di situ supaya orang-orang bisa langsung scan krisnya dan berdonasi semampu dan sesuka mereka. Kita taruh nomor rekening juga, bisa di online maupun offline. Kalau di offline juga kita bisa bikin banner, yang bannernya itu juga ada krisnya. Itu kan enak gitu kan, kelihatannya elegan. Orang yang jalan di pinggir jalan, wah ada kris nih, aku mau donasi. Ya udah, scan, ketik berapa jumlah yang mau didonasikan, selesai. Dan juga kita bisa meminta bantuan ke lembaga atau instansi tertentu. Pengalaman saya waktu saya menjadi panitia pembangunan masjid, itu saya mencoba meng-email satu-satu kedutaan besar negara lain yang ada di Indonesia, terutama negara-negara Islam ya. Dari banyaknya email yang saya kirim itu, ada satu kedutaan besar yang mau mendonasikan uangnya untuk masjid. Dan itu jutaan loh. Jadi buat teman-teman yang menjadi panitia pembangunan masjid, ini bisa nih ngemail instansi atau lembaga tertentu. Mencari kontraktor, arsitek, dan tukang yang jujur serta amanah. Dan kalau kita memang belum ngerti soal itu, kita harus menggandeng orang lain yang sudah mengerti. Inilah pentingnya tadi panitia khusus yang juga ngerti soal bangunan-bangunan. Dan kontraktornya, arsiteknya, tukang-tukangnya itu mau sholat. Jadi misalkan 5 menit sebelum azan itu sudah diberitahu bahwa bentar lagi azan, silakan bersih-bersih, silakan siap-siap, kita akan sholat berjamaah di masjid. Ini penting teman-teman, karena kita ngebangun masjid untuk apa sih? Utamanya kan untuk supaya orang bisa sholat dengan nyaman. Kalau kita dalam prosesnya, dalam proses membangun masjid, itu ada orang-orang yang tidak sholat, waduh, bagaimana kita bisa yakin kita itu berhasil membangun masjid yang difungsikan untuk ibadah kepada Allah? Tahap ke-8, ini penting juga. Perhatikan operasional masjid. Apabila masjidnya sudah layak digunakan, tentu ada marbot ya, yang mengurusi operasional, kebersihan, dan lain sebagainya di masjid tersebut. Ini yang harus diperhatikan. Kesejahteraan marbot itu harus ada. Jadi nggak boleh tuh yang namanya marbot digaji parah banget, sampai diiming-imingi ini kan pahalanya gede jadi marbot segala macam. Tapi kesejahteraan duniawinya harus diperhatikan juga dong. Ngebersihin masjid itu nggak mudah loh. Coba di sini teman-teman yang pernah atau sedang jadi marbot, coba komen. Maka harus disejahterakan marbot itu. Jangan sampai kita terlalu fokus ke pembangunan masjid, tapi kita kurang fokus di operasional masjid. Padahal yang membuat masjid itu masjid, ya operasionalnya. Begitu juga barang-barangnya, sejadah, speaker, dan lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan. Teman-teman, bagaimana donatur itu mau berdonasi ke masjid yang operasionalnya jelek, buruk? Nanti mereka bisa berpikir, kalaupun masjidnya ini sudah jadi 100%, operasionalnya jalan apa enggak? Jangan-jangan buruk juga lagi, seperti waktu lagi dibangun. Dan tentu semua DKM-nya, semua panitia pembangunannya juga harus ramah terhadap jamaah. Tahap 9 adalah sabar. Sabar itu adalah paket dari 3 ini teman-teman. Berdoa, berusaha atau ikhtiar, dan tawakal. Jadi sabar itu bukan duduk, tiduran, agak sedikit ngupil, lalu berharap masjid ini jadi. Enggak. Sabar itu adalah kumpulan dari ketiga komponen tadi. Dan kita harus sabar sampai masjidnya jadi. Entah itu beberapa bulan atau beberapa tahun. Dan tentu, tadi, apabila masjidnya sudah layak digunakan, walaupun belum jadi 100%, program-program yang sudah direncanakan tadi itu bisa mulai dijalankan. Dan tahap terakhir, tahap ke-10, apabila masjidnya sudah jadi, ya alhamdulillahirabbil alamin, maka lanjutkan perjuangan dengan misi-misi yang
semakin mendekatkan kepada tujuan yang sebelumnya sudah kita tetapkan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di video kali ini. Bagaimana teman-teman yang pernah atau sedang menjadi panitia masjid, panitia pembangunan masjid, silakan komen di bawah. Teman-teman dari DKM juga silakan komen di bawah. Apakah dari kalian ada yang mau ditambahkan? Silakan komen juga. Karena progresif ini udah beberapa kali bikin video soal masjid. Karena kita menganggap masjid itu memang sepenting itu. Nabi Muhammad SAW itu pertama kali ke Madinah membangun masjid, 2 masjid lagi, Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Jadi ini penting banget. Baik, itu saja. Saya Bayu Ilham Sulaiman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.